Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, para peserta yang telah hadir di ruang Zoom yang berbahagia ini. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita telah diberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Tentunya kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang sangat berbahagia ini dalam artian kita hari ini berbagi informasi-informasi terkait dengan penata laksanaan perawatan stoma. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkah ilmu yang kita dapatkan sampai hari ini, tentunya untuk kita aplikasikan di masyarakat kita sehari-hari dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang saya hormati panitia yang telah mengundang saya sebagai pemateri hari ini, kurang lebih insya Allah dalam 2 bulan terakhir mereka mengundang untuk bisa berbagi informasi pada hari ini. Insya Allah hari ini kita sudah bisa berbagi dan berkumpul bersama. Tentunya hari ini Bapak Ibu, bukanlah saya mengajari Bapak Ibu hari ini, tetapi ini adalah untuk berbagi informasi-informasi terkait penata laksanaan perawatan stoma yang kita lakukan sehari-hari, baik di praktek mandiri perawat, di rumah sakit, atau di fasilitas pelayanan home care, atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau di praktek mandiri kedokteran dan praktek mandiri keperawatan serta praktek-praktek mandiri kesehatan lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pasien stoma itu sendiri. Hari ini saya ke bagian judul Bapak Ibu sekalian perawatan stoma yang tepat, teknik aplikatif, proteksi kulit, pencegahan komplikasi, studi kasus negatif assessment, ya, pemilihan alat dan edukasi pasien. Nah, ini yang judul kita peroleh, ini sangat kompleksitis ya. Dengan waktu kita yang singkat, kita coba ramu waktunya semaksimal mungkin. Kalaupun nanti ada beberapa hal yang mungkin harus Bapak Ibu tanyakan lewat tanya jawab, dipersilahkan pada saat sesi diskusi nantinya. Boleh pertanyaannya disimpan atau di chat atau mungkin boleh langsung raise your hand gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini profil singkat tadi sudah dijelasin oleh Mbak Ulis sebagai moderator pada hari ini ya. Ini riwayat singkat saja brief kurikulum vitae saya ya. Saya mulai kuliah dari diploma 3 sampai menyelesaikan program studi S3 keperawatan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian belajar Wound Ostomy Kontinen di WUKER Center Bogor tahun 2010, kemudian disertifikasi WCET di 2011. Kemudian tempat bekerja, pernah bekerja sebagai staf pengajar di Rumah Sakit Haji waktu itu masih dalam bentuk akademi keperawatan, kemudian Rumah Sakit Ginjal Hipertensi sebagai perawat HD, dan sampai hari ini juga saya masih membantu di hemodialisis. Ketika teman-teman kekurangan tenaga, saya akan membantu sebagai perawat HD di beberapa tempat saya bertugas ya. Kemudian juga saat ini sebagai staf pengajar Fakultas Keperawatan, Departemen Keperawatan Medikal Bedah, membidangi keperawatan luka dan keperawatan stoma, serta perawatan kaki diabetes. Dan juga memiliki praktek mandiri di Kota Medan ya. Dan saya ini juga sebagai reviewer jurnal, beberapa jurnal yang kita review ya terkait dengan perawatan luka dan perawatan stoma Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya disclaimer dulu ya, slide ini tentunya adalah untuk kita berbagi informasi ya, terapi tentang perawatan stoma. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya putar dulu video ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu bisa melihat dulu video ini ya. Ini terlihat kira-kira nggak ya? Ini pasien Bapak Ibu pulang dari perawatan dari hospital. Ini kondisinya begini nih, masih pakai plester yang coklat ya.
Hati-hati, jangan sampai plester yang coklat ini ikut mengangkat kulit pasiennya. Nah, ini pasien stoma yang kita dapatkan di praktek mandiri pasca mereka pulang dari rumah sakit. Ya, ini step-stepnya Bapak Ibu, lakukan step yang pertama secara perlahan-lahan. Ya, lihat kondisi stomanya, ya, itu fesesnya sudah numpuk. Nah, fesesnya numpuk di kulit. Ini salah satu adalah penyebab utama nantinya terjadi iritasi pada kulit stomanya atau peristomal skin. Nah, ini salah satu penyebabnya akan terjadi iritasi karena sudah menempel di kulit-kulitnya feses ini. Nah, ini Bapak Ibu, cuci yang bersih ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh mencuci dengan air biasa ya. Karena ini adalah kotoran feses ya, kita bisa cuci pakai air biasa atau air kalau mau air masak juga air steril juga boleh, tapi juga air biasa boleh karena ini sifatnya adalah bersih untuk membersihkan. Nah, kondisi stomanya ini, kondisi stomanya bagus Bapak Ibu sekalian. 2,5 cm di atas abdomen. Hanya saja posisi dudukan stomanya agak sedikit meleset dari musculus rectus abdominalis. Nah, ya agak sedikit meleset dari musculus rectus abdominalis kondisi stomanya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dalam proses pembersihan ya. Nah, kemudian ini pasiennya ya dirawat lagi karena ini posisinya perawatannya adalah di hospital Bapak Ibu sekalian ya. Di hospital ya dirawat ya pasca hospital maksudnya dirawat di home care ya. Nah, ini sudah ditutup oleh teman kita ya. Nah, ini kondisi stomanya diukur ya. Kondisi stomanya diukur, kita mau menggunakan nomor berapa? Tujuannya adalah supaya tidak ada nanti iritasi. Nah, kemudian kita ukur ke kantong stomanya. Nah, jadi kita ukur ke kantong stomanya. Jadi kita pakai ukuran berapa stomanya? Stoma ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh terlalu lebar kita guntingnya dan tidak boleh terlalu kecil. Jadi kalau terlalu lebar maka feses numpuk di atas kulit sehingga kulitnya nanti terjadi iritasi. Kenapa? Karena feses yang menempel di atas kulit. Nah, jadi kemudian kita ukur lagi uji. Nah, ini Bapak Ibu kantong stomanya kantong stoma one piece. Nah, ya kantong stoma one piece. Nah, kemudian untuk melindungi sekitarnya, sekitar stoma Bapak Ibu, kita kasih stoma pasta. Nah, tadi dokter udah sebut ini namanya aksesoris ya Bapak Ibu. Ini namanya aksesoris stoma. Jadi pasta ini kita pakai untuk melindunginya supaya ketika nanti kantong stoma dipasang, feses yang keluar nggak nempel di atas kulitnya. Karena kalau feses nempel di atas kulit, maka kulit ini akan mudah iritasi. Apalagi pasiennya mengalami riwayat diabetes misalnya sebelumnya ya, atau pasiennya komorbid diabetes. Ya, ini akan mudah sekali terkelupas. Nah, pasta stoma ini untuk melindungi ya supaya feses-feses yang keluar ke sana untuk tidak mengenai bagian kulitnya. Nah, kemudian ini dikasih skin barrier Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melindungi kulitnya supaya tidak iritasi. Kalaupun nanti ada yang bocor saat kepasang atau saat aktivitas pasiennya, stoma bagnya bocor misalnya ya, sudah kelindungi kulitnya dengan skin barrier atau skin protection namanya. Lalu dipasang kantong stoma yang sudah diukur tadi sesuai dengan bentuk kebutuhannya, ukurannya. Nah, di sini sudah ada pasta yang melindungi. Pasta ini tugasnya melindungi dari kebocoran agar tidak terjadi uh, iritasi pada kulit yang di sekitar stomanya. Nah, kemudian dipasang ya. Nah, ini adalah kantong stoma yang memang standar, kantong stoma yang lumayan bagus ya. Kantong stoma lumayan bagus, bukan plastik gula, tapi ini adalah benar kantong stoma. Nah, tidak sedikit juga pasien kita yang dari hospital itu memakai kantong gula, Bapak Ibu sekalian ya, memakai kantong gula. Nah,
Ini sudah terpasang rapi, kemudian bagian bawahnya dicepit pakai kancingnya supaya tidak fesesnya keluar merembes kemana-mana. Sudah diikat. Ya, ya. Nah, ini kemudian mengantisipasi dilakukan fiksasi kembali, mengantisipasi aktivitas pasien berlebihan, menghindari terlepasnya kantong stoma, kemudian lakukan fiksasi kembali dan dilakukanlah edukasi ke pasiennya, ya. Nah, ini salah satu eh, pasien yang kita rawat di praktek mandiri dan melalui pelayanan home care, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu dari latar belakang tentunya tantangan dan kualitas hidup yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah peningkatan kasus stoma. Semakin hari semakin meningkat insidensi kanker kolorektal. Ya, kanker kolorektal semakin hari semakin meningkat. Peradangan usus, inflamasi bowel disease juga makin meningkat. Tentunya akan dilakukan tindakan pembedahan juga akan meningkat karena kasusnya meningkat pesat. Saat ini ribuan pasien baru setiap tahun itu menambahkan angka kejadian pada kasus-kasus kanker kolorektalnya. Juga di internasional, di global, ini kasus Indonesia, di kasus-kasus global juga meningkat pesat ribuan pasien baru per tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dilakukan tindakan-tindakan pembedahan, kemudian pasien pasca perawatan, ada beberapa hal yang sering terjadi Bapak Ibu. Komplikasi kulit dan komplikasi dalam bentuk biaya ya. Karena pasien saat ini di Indonesia kantong stoma itu memang bervariasi harganya. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Tetapi ada beberapa kasus pasien tidak bisa memakai kantong stoma yang harganya murah. Ada pasien stoma yang memakai kantong stoma yang terbagus buat mereka ada yang harga mahal. Tetapi ada juga pasien bisa memakai kantong stoma yang harga murah. Jadi nak nutup kemungkinan kantong stoma itu murah dan mahal tergantung kebutuhan pasiennya. Nah, memang kendala kita di Indonesia saat ini, kantong stoma itu memang masih harganya mahal, ya. Dampak komplikasi nantinya yang muncul tentunya adalah akan terjadi pengelupasan-pengelupasan kulit seperti ini atau dikenal dengan maserasi atau skin injury atau skin tear ya atau iritasi peristoma misalnya ya. Ini yang terjadi paling sering kita alami. Nah, setelah ini terjadi apa dampak psikososialnya? Tentunya ada masalah dalam aktivitas dia bekerja, Bapak Ibu sekalian. Tentunya aktivitas dalam beraktivitas di masyarakatnya, ya. Untuk kembali bekerja, beraktivitas ini akan mengalami dampak bagi mereka. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai perawat stoma itu harus menjelaskan dampak-dampak psikososial, dampak-dampak komplikasi yang akan terjadi di masyarakat itu akan kita jelaskan pada saat pasien akan dilakukan tindakan pembedahan dan pada saat pasien dilakukan eh, pertama sekali akan melakukan tindakan operasi pasiennya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian apa yang harus disampaikan ke pasien itu sendiri? Ya tentunya adalah meningkatkan tingkat psikososialnya enggak mudah, gampang dan enggak gampang terjadinya gangguan psikologisnya. Nah, peran yang perawat lakukan adalah meningkatkan kemandirian pasien nantinya, mengurangi kecemasan. Ya, ini pasien-pasien yang akan dioperasi cemasnya itu tinggi Bapak Ibu sekalian ya. Cemasnya itu sangat tinggi pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pasien-pasien yang akan dilakukan pembedahan ini ya tentunya adalah butuh perawat mendampingi untuk dalam proses kesehariannya. Nah, kalau dokter setelah selesai mereka melakukan tindakan tidak 24 jam di samping pasien, tetapi 24 jam di samping pasien itu adalah perawat. Maka perawat harus menguasai kondisi-kondisi pasien stoma, menguasai komplikasi-komplikasi pasien stoma, dan menguasai teknik apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi. Sehingga
kualitas hidup pasien stoma itu tetap meningkat ya. Kemudian Bapak Ibu, ada kendala yang paling utama lagi Bapak Ibu sekalian. Apa kendala yang lagi kita ada hadapi saat ini? Jumlah perawat stomanya masih sedikit. Nah, jumlah perawat stomanya di Indonesia masih sedikit. Dengan jumlah penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah mendekati angka 270 sampai 280 juta jiwa. Ya, angkanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kurang lebihnya perawat stoma di Indonesia itu sekitar 300-an orang, ini nggak mampu untuk merawat semua pasien yang mengalami kasus-kasus stoma di Indonesia. Saya ambil contoh di wilayah saya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu kita jumlah perawat stoma atau yang sudah disertifikasi lewat WOC-ITN di Care Center itu di Sumatera Utara hanya 6 orang, Bapak Ibu sekalian. Itu dari di Sumatera Utara yang jumlah kabupaten kotanya hampir kurang lebih 18 kabupaten kota ya. Itu jumlahnya baru 6 orang ya, jumlah perawat yang sudah disertifikasi di Enterostomal Therapy Nurse Education Program. Masih sedikit. Nah, jadi nggak bisa mengcover semua jumlahnya. Di rumah sakit terbesar saja di kota saya di sini itu belum ada ITINAS. Nah, di rumah sakit tipe A yang notabene rumah sakit Kementerian Kesehatan di wilayah saya itu belum ada perawat stoma. Jadi, gimana pasien-pasien stoma yang dirawat? Dirawat berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu. Bukan berdasarkan keilmuan dan pengalaman. Hanya berdasarkan pengalaman saja. Jadi berdasarkan pengalaman saja nggak cukup ya. Harus kita belajar lagi. Nah, jadi kalau hanya berdasarkan pengalaman, maka Bapak Ibu nggak akan memahami komplikasi-komplikasi yang terjadi dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kami yang berenam yang ada di Sumatera Utara ini rata-rata di praktek mandiri. Tidak ada dari hospital. Idealnya hospital mengirim perawatnya untuk belajar perawatan stoma. Seiring meningkatnya kasus pasien-pasien kanker kolorektal, kasus-kasus pada anak dengan atresia ani, kasus-kasus intestinal bowel infection, bowel disease tadi, ya. Ini semuanya masih banyak berkutat di area perkotaan. Iya memang karena kasusnya di perkotaan tuh memang lebih tinggi kasusnya dibanding di daerah. Ya maka di Sumatera Utara kami ada berenam. Yang berenam itu pun ada 2 perawat stomanya tidak aktif. Hanya bertugas sebagai staf pengajar saja. Tidak merawat pasien. Akhirnya tinggal kita berempat lah yang merawat pasien. Nah, yang ketiga, indikator capaian pelatihan itu juga masih sedikit ya, karena durasinya memang lama. Sekarang durasinya sudah 3 bulan, sudah dipres pagi sampai sore pelatihannya. Dan ini memang sulit untuk perawat izin dari hospitalnya. Kemudian tantangan utama layanan distribusi tidak merata tadi sudah kita jelasin di atas. Key pointnya adalah yang terpenting Bapak Ibu sekalian, komplikasi kulit peristomal itu harus kita jaga dengan betul. Ya, faktor-faktor yang sering berkaitan dengan stomach care itu penting kita jaga. Kemudian tujuannya apa untuk merawat pasien itu tadi. Terjelas tujuannya adalah menilai stoma, kulit, milih alat yang tepat, mencegah komplikasi, mengedukasi pasien. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian, ini yang terabaikan Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya katakan ini terabaikan karena tidak dijelaskan haknya secara detail ketika pasien akan dilakukan tindakan pembedahan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, 10 hak stoma ini harus Bapak Ibu jelasin. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ini 10 Bill of Right for stoma patient ini penting sekali dijelaskan ke pasien sebelum operasi. Ini Bapak Ibu lihat. Poin pertama itu kita harus jelasin dulu preoperasinya.
penjelasan yang jelas dan konsultasi ke ahli bedah digestifnya. Ini ahli bedah digestif menjelasin secara detail tindakan apa yang akan dilakukan, sebelah mana akan dibuka operasinya, stomanya sebelah mana akan dinaikkan. Ini harus jelas ke pasien, Bapak Ibu sekalian, supaya menghindari terjadinya kecemasan yang berlebihan akibat ketidakpahaman pasien tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis dan tim kesehatan. Yang kedua, hak atas pemilihan lokasi stoma. Nah, atau dikenal dengan namanya site stoma atau stoma siting. Ini belum dilakukan di hospital, Bapak Ibu sekalian, terutama di wilayah saya. Ya, kalau di Pulau Jawa sudah mulai dilakukan. Ini namanya stoma siting. Sebelum stoma itu dilakukan pembedahan, maka dilakukan dulu uji. Ketika berbaring, stomanya kira-kira akan kejerat enggak ketika dia berbaring. Ini dia ya. Stomanya ketika dia duduk kejepit enggak dengan lipatan perutnya. Stomanya ketika berdiri aman tidak? Ini yang perlu kita perhatikan. Di wilayah saya, kebanyakan stomanya posisinya tidak di posisi yang sebenarnya. Lebih banyak melencengnya daripada tepat posisinya. Kenapa? Tidak dilakukan side stoma. Kenapa nggak dilakukan? Karena tidak ada perawat ITINES di hospital di wilayah saya. Karena kami petugas dari luar, maka rumah sakit tidak mengizinkan kita masuk. Nah, ini yang jadi satu dilema. Kita bisa ngerjakan, tapi kita nggak bisa masuk. Yang ketiga, hak atas perawatan ostomi secara komprehensif. Pasien punya hak untuk mendapat pelayanan perawatan secara komprehensif dan dapat berdiskusi dengan dokternya, dapat berdiskusi dengan perawat ITINES-nya, dapat berdiskusi dengan perawat stomanya. Berikut, pasien juga punya hak untuk mendapat pendidikan cara membuka dan memasang kantong stomanya. Kemudian hak atas peralatan yang berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Haknya pasien stoma itu mendapatkan kantong stoma yang berkualitas, bukan kantong stoma versi kantong gula, plastik kantong gula bukan. Jadi haknya mendapatkan stoma itu adalah kantong yang berkualitas. Tetapi kan pada kenyataannya nggak semua kita di daerah kita punya kantong stoma yang berkualitas. Banyakan kantong plastik gula yang disiapin. Ini satu masalah di tempat kita. Kemudian hak atas kualitas hidup yang baik. Pasien punya hak untuk hidup yang baik. Artinya kita merawat pasien ini dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang baik supaya tidak terjadi komplikasi. Kalau terjadi komplikasi, tentunya kualitas hidup pasien akan menurun. Kemudian hak atas privasi yang ketujuh, ya, perlakuan tetap dalam keadaan menjaga etika dan kehormatan pasien, ya, menjaga kerahasiaan medik dan kerahasiaan perawatan pasien harus dijaga, tidak boleh digembar-gemborkan ke orang lain, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedelapan, hak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan dukungan psikososial, ya, hak untuk mendapatkan dukungan psikososial, konseling, ya, untuk mendapatkan coping yang maksimal dan menjaga kesehatan mentalnya agar tidak berpengaruh kepada gangguan psikososial berat, ya. Artinya di sini ada teman-temannya. Misalnya kayak sekarang di Indonesia tuh ada kumpulan perawat stoma, kumpulan pasien stoma atau ostomed digabungkan jadi satu kelompok dalam grup WhatsApp misalnya di sana kita berdiskusi. Ada dokter bedahnya di dalamnya, ada ahli gizi di dalamnya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, hak atas advokasi dan partisipasi, ya. Artinya penyesuaian rehabilitasi fisik dan psikologis pasiennya, ya. Ya, pasien juga punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi
supaya pasien ini bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi stoma itu memiliki tiga jenis ya. Ada namanya kolostomi, ada namanya iliostomi, ada namanya urostomi. Nah, yang penting Bapak Ibu lihat adalah bisa untuk membandingkan, membedakan yang mana kolostomi, yang mana urostomi, yang mana iliostomi. Bapak Ibu lihat untuk membedakan. Kalau nanti suatu waktu Bapak Ibu dapat case-nya di hospital, Bapak Ibu bertugas di hospital, ya, itu Bapak Ibu bisa lihat, ya, bisa lihat kalau dia stomanya keluarannya feses, berarti dia dari kolon atau dikenal namanya kolostomi, ya, dikenal namanya kolostomi. Kalau dia keluarannya outputnya cair hingga berbentuk pasta berkelanjutan, itu dari ilium, Bapak Ibu sekalian. Dari ilius atau dikenal dengan iliustomi. Nah, ini letaknya perut bagian kiri atau tengah. Ada juga pada bagian kanan tergantung di kolon mana yang kena. Nah, perawatannya tentu memasang kantong, kualitas hidup dan kemandirian pasien. Nah, kemudian outputnya dari ileostomi adalah cair dan hingga pasta, berbentuk pasta, itu berada di perut bagian kanan bawah. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang terpenting adalah hidrasi yang cukup karena cairan yang keluar. Nah, berikutnya adalah bagaimana memanajemen cairan yang keluar ini agar tidak kantong stomanya mudah lepas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, urostomi yang keluar adalah cairan atau urin. Nah, letaknya perut bagian tengah atau bagian kanan bawah. Ini adalah perawatan jangka panjang. Yang perlu dicegah adalah infeksinya, Bapak Ibu, karena itu yang paling sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, eh, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dilakukanlah ini. Lakukanlah stoma sighting. Ini yang perlu Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Ini stoma karakteristik stoma normal. Kita lihat yang normal stomanya tuh seperti apa ya. Seperti apa. Nah, stoma normal itu adalah warnanya merah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat warnanya merah. Ya, warnanya merah ya. Kemudian bentuknya ini merah, ini tingginya di atas perut kurang lebih 2,5 cm. Bentuknya bulat, ya, merah, kenyal, merahnya seperti cabai. Ini normal stomanya, ya. Ini bentuknya sudah jelas ya, konsistensinya bulat tadi ya, lonjong atau bulat ya. Kemudian aksesibilitas terjamin ya, aksesnya terjamin ya, aksesnya terjamin supaya pasiennya uh, mudah untuk aktivitas yang lainnya ya. Kemudian integritas kulit sekitarnya bebas dari iritasi dan luka ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah karakteristik stoma normalnya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat asesmen stoma dan kulit peristoma ya. Stomanya gimana, letaknya gimana, kontur abdomennya, kulit peristomalnya ya. Warnanya tadi sudah kita jelasin pink atau merah. Kemudian letaknya stoma itu pada musculus rectus abdominalis. Kemudian apa namanya, kondisi stomanya nggak boleh lewat dari ketentuan eh, sehingga tidak menyebabkan nanti komplikasi-komplikasi yang panjang, komplikasi cepat dan komplikasi lambat, atau dikenal dengan yearly complication atau late complication. Kemudian kontur abdomennya ya, serta kulit peristomalnya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kita coba lihat di sini. Nah, teknik perawatan stoma dan prosesnya, teknik aplikatif. Nah, ini seperti yang di video tadi saya putar Bapak Ibu ya. Kita ukur dulu setelah kita cuci bersih, kita ukur ya, kita ukur dulu. Eh, jangan sampai nanti
pasien yang kita ukur tadi enggak pas ukurannya ya, stomanya ya, enggak pas ukuran stomanya, sehingga nanti akan menyebabkan terjadi kebocoran atau iritasi sekitar stomanya. Yang kedua, proteksi kulit. Nah, proteksi kulit itu bisa kita menggunakan SAK assessment seperti tadi atau SAL assessment ya. Sama ya, cuman yang ada menggunakan SAL, ada menggunakan SAK ya. Ini kulit sehat, kita lihat Bapak Ibu, kulitnya sehat. Sedangkan ini sudah iritasi, sudah maserasi, sudah dermatitik, ya, dermatitis, ya, sudah terjadi. Maka kita gunakan skin barrier, ya, skin barrier. Ini pasta untuk melindungi seperti di video saya tadi ada pasta, ada skin barrier. Kita kasih, ya, supaya mencegah terjadinya iritasi peristoma. Nah, sebelum operasi Bapak Ibu harus lakukan ini dulu. Ini yang paling penting yang seperti kita jelaskan di awal ya. Baring posisi stomacide-nya tidak kejerat, tidak lipatan perut. Ini ketika dia duduk nggak kejerat dan ketika duduk dia bisa melihat stomanya. Ketika dia berdiri dia bisa melihat stoma. Ketika dia posisi ruku ya merunduk ini nggak kejerat Bapak Ibu sekalian. Nah ini posisi dudukan stoma yang bagus. Maka ketika sebelum dilakukan tindakan pembedahan dilakukan dulu side stoma. Siapa yang melakukan side stoma? Perawat ITINES. Ya, karena ITINES yang disiapkan untuk melakukan sighting stoma. Kemudian barulah dokter melakukan tindakan pembedahan setelah di sighting stoma. Mudah-mudahan sighting stoma ini bisa berjalan seluruh Indonesia. Tapi di tempat saya ini belum jalan. Karena tidak ada perawat ITINES di hospital. Kami yang dari luar hospital nggak bisa masuk ke sana karena tidak memiliki izin prakteknya di sana. Nah, teknik aplikatifnya tadi sudah kita jelasin dalam foto video ya, dalam gambar di atas. Kemudian, prosedur penggantian dan pemasangan kantong stoma. Nah, seperti di video tadi, ini dibersihkan dulu terlebih dahulu sebersih mungkin pakai air. Boleh pakai air masak, boleh pakai air biasa yang nggak dimasak, tapi enaknya kita pakai air hangat, ya pakai air hangat supaya gampang lepas kotoran-kotorannya. Tetapi kalau pasiennya sudah iritasi, hati-hati Bapak Ibu waktu membersihkan. Pasien akan mengalami rasa nyeri, rasa yang tidak nyaman. Ya, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bersihkan, kemudian Bapak Ibu ukur. Ini kan ada pengukurnya, ukur seperti tadi, kemudian lubangi sesuai dengan ukurannya. Sebelum Bapak Ibu pasang, kasih dulu skin barrier atau di sini stoma hesip pasta namanya. Kemudian berikut baru Bapak Ibu pasang kantong ya. Nanti buang kantong yang kotor tadi ke tempat yang sudah disiapin, diikat, masukin ke dalam tong sampah yang infeksius, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu penting, Bapak Ibu pelajari. Nah, oleh karena itu, untuk Bapak Ibu nambah ilmu dan pengalaman, hari ini kita sudah belajar singkat, nanti boleh diperdalam lagi Bapak Ibu sekalian ya dengan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak nanti menambahkan masukan-masukan buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aksesoris pendukung tadi juga sudah dijelasin oleh dokternya, oleh dokter Yusuf tadi. Ini sekilas Bapak Ibu dapat informasi juga perlindungan kulit ya untuk atau dikenal segel ini atau seal namanya, pelindung ya, pelindung namanya ya. Atau juga ini nih ring. Ya, ring ini pelindung nih. Jadi stomanya ada di bulatan ini, ring inilah yang melindunginya. Atau tadi waktu di video saya putar, itu kita kasih pasta. Pasta itu juga sebagai pelindung, sama-sama sebagai pelindung ya. Kemudian bagi yang perutnya agak buncit, agak besar, itu selalu kita kasihkan sabuk stoma supaya kantong stomanya nggak mudah terlepas, diikat oleh sabuk. Ada bel stoma namanya atau kita kenal sabuk stoma. Nah, kita coba lihat juga ini ada video pasien kita juga yang kita rawat di home care Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sembari saya melakukan edukasi ke pasien, ya. Kita edukasi pasiennya dulu. Ini pasien juga pasca dari hospital, ya. Kita edukasi pasiennya, ya. Setelah kita edukasi, ini kita pasang, ya. Kita lepas kantong stomanya yang lama.
berikut dengan perawatan luka di area pasca operasinya, poslaparotominya, ya. Nah, poslaparotominya. Nah, ini kemudian kita lepas. Ini stomanya Bapak Ibu lihat masih besar ya, karena masih fase inflamasinya belum selesai. Ya, fase inflamasinya belum selesai. Jadi masih ini ya, belum selesai fase inflamasinya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini sudah mulai iritasi. Masih iritasi. Ini kenapa? Karena tidak dikasih pembendungnya waktu di hospital. Dia tak dapat bendungan, tak dibendung, tidak dikasih skin barrier. Akhirnya di sini, coba lihat lagi ada lubang baru kita temuin di sini. Nah, kan artinya ada komplikasi yang terjadi. Nah, kita nggak menginginkan ada komplikasi-komplikasi itu. Kita maunya pasien yang kita rawat itu terhindar dari komplikasi. Tetapi apa boleh kita katakan karena kita juga menerima refer. Nah, ini Pak, ini powder stoma, stoma powder yang kami kasih ke area lubang tadi supaya infeksinya tidak berkepanjangan. Ya, ah, ya gitu, gitu kita berikan. Ya, nah ini kita kasih pasta stoma Bapak Ibu. Nah, ini stoma pasta untuk melindungi kita berikan ya. Kita berikan untuk melindungi stoma pastanya. Nah, ini yang dibuat ukuran. Ukurannya besar nih. Kenapa? Karena pasca operasi masih proses peradangan inflamasi. Proses peradangan inflamasi stomanya pasti membesar masih. Maka kita siapinlah kantong stoma yang besar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami kasih kantong stoma yang besar. Nah, kemudian kita pasang Bapak Ibu. Nah, ini pun ngelubanginya sesuai dengan ukurannya, nggak boleh berlebihan. Ya, ini kita pasang yang tupis Bapak Ibu, karena kebetulan saya nggak punya yang kebetulan lagi kosong yang one piece waktu itu ya. Nah, kosong. Nah, ini skin barrier Bapak Ibu. Ini skin barrier yang kami olesin ke perutnya. Nah, kemudian kita pasang yang tupis. Ini tupis ya Bapak Ibu. Kalau tupis itu ada pasangannya kantong stomanya. Nah, ya. Ini pasangannya sudah kami pasang duluan. Nah, ada pasang duluan ya. Nah, itu dia ya kita pasang ya. Kita pasang serapi mungkin. Di sini tadi kita sudah kasih pelindung tadi ya. Nah, kita kasih pelindung. Nah, nah ini sudah selesai kita rawat. Pasiennya aman. Alhamdulillah sampai hari ini pasien ini sudah bagus dan sekarang sudah bisa aktivitas seperti biasa. 3 minggu pertama kami mengedukasinya, kami mengajarkan dia supaya mandiri memasang dan membuka kantong stoma, sehingga tidak tergantung ke perawat stomanya. Artinya, dalam 2 sampai 3 minggu kami harus lakukan edukasi semaksimal mungkin untuk pasiennya bisa mandiri, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah ini teknik ini sudah tadi di awal. Nah, kemudian stoma ini juga one piece two piece. Nah, ini kita lihat one piece two piece ya. Nah, kantong stoma yang kita pakai itu ada dua, one piece dan two piece. Yang one piece itu dia tidak memiliki pasangan seperti ini, nggak punya wafer terpisah. Wafernya langsung nempel di sini. Ya, ini tidak terpisah wafernya. Wafernya nyatu dengan kantongnya. Sedangkan ini wafernya terpisah. Nah, punya masing-masing keunggulan dan kelebihan. Ya. Ini mudah dipasang, simple, profilnya rendah, tidak tersembunyi, risiko kebocoran lebih kecil pada lipatan kulit ya, pada lipatan kulit asalkan stomanya letak posisi stomanya tepat. Kalau posisi stomanya tidak tepat, maka bocor itu akan sering terjadi. Kadang-kadang kita stres mikirinya, ya kita sebagai perawat mengakali gimana caranya. Karena sebabnya apa? Kadang-kadang pasien kita tidak sempat berkolaborasi dengan bedah kolorektalnya atau bedah digestifnya. Nah, di sini ini dua dia. Ini
pasangan dari kantongnya terpisah, sedangkan ini nyatu, ya langsung nyatu Bapak Ibu. Cocok untuk pasien aktif, stomanya rata, dan kenyamanan cepat diatasi. Sedangkan yang ini fleksibilitasnya mengganti kantong tanpa melepas wafer. Nah, ini wafer ini, pasangan dari kantong ini nggak perlu dilepas waktu dicuci, cukup ini aja yang dilepas. Nah, lepas cuci pasang kembali ke sini. Sesuaikan di ringnya, ya, di ringnya. Nah, itu kelebihannya kalau dia model begini. Ya, pilihan wafer cembung konveks untuk stoma yang masuk. Kalau stomanya prolap, prolap stoma atau stomanya masuk lagi ke dalam, kita pakai kantong stoma yang sifatnya konveks, agak cembung dia. Ya, agak cembung, agak nongol dia ke atas kantongnya supaya mudah untuk stomanya dipasang ya. Kemudian kenyamanan juga terciptakan untuk melindungi pasien dari kualitas hidupnya yang jelek ya. Nah, kemudian di bukaannya itu rapat ke basis stoma dipasang ya. Ini tadi sudah kita lihat di video, kantongnya nggak boleh terlalu lebar, rapat dengan dinding stoma. Dan nggak boleh kejerat juga stomanya. Nggak boleh terlalu sempit. Nggak boleh terlalu lebar, harus pas Bapak Ibu sekalian ya. Jaga kulitnya lembab, lipatannya, lihat lipatan, kadang-kadang ada stomanya dibuat di lipatan perut. Saya banyak temuin di daerah saya, stomanya adanya di lipatan perut. Ini yang bikin susah, karena mengalir dari lipatan perut tadi cairannya, fesesnya. Apalagi fesesnya sedang di awal-awal itu pasti cair, karena basi awal pasien stoma ya. Nah, hindari terjadi kebocoran nih, leakage, bocor. Ya, kalau bocor maka akan terjadi iritasi dermatitis, dermatitis iritasi, lecet-lecet dia maserasi, terkupas, banyak terkupas, marsi, ya, medical associate related ya, skin injury, ya. Nah, juga sama dengan maserasi. Kemudian ada jamur, ya. Nah, ini yang penting kita harus jaga Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu edukasi pasien ya dan atau caregiver yang menjaga pasien tadi ya. Nah, ini formatnya bisa checklist, tinggal centang ya, menyiapkan yang mengenali kondisi supply alat stoma, mengosongkan kantong stoma, mengganti kantong stoma, menilai warna stoma, output stoma, semua dicontreng ketika kita melakukannya ya. Edukasinya bisa dengan demonstrasi, kemudian written demonstration, ya, ulangi, 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 ulangi terus ke pasiennya. Seperti kami ulang-ulangi ke pasien 3 minggu, pasiennya sudah kami lepas sendiri, hanya kita video call saja dengan pasien melihat kondisinya, ya, atau tele nursing namanya, atau telehealth, ya, dengan video call. Kemudian kita ajarin terus, ajarin itu sampai benar-benar dia mahir untuk masang kantongnya. Ya, ini tadi sudah kita jelasin, kita lihat lanjut ya. Ini ada stoma case-nya, ya, integrasi assessment-nya, assessment, kita pilih pengkajian, kita kaji kondisinya, pilih alat dan bahan stomanya, proteksi kulit. Ini sudah kita putar juga di video tadi. Kemudian edukasi yang terus kita follow up lewat video call misalnya, ketika dia membuka kantong, merawat kantong, kita video callan sama pasiennya, ya. Nah, ringkasannya apa Bapak Ibu? Pesan kuncinya apa? Key pointnya apa? Pasiennya harus mandiri Bapak Ibu sekalian. Ya, siklus perawatannya pasiennya harus mandiri. Pasien nggak boleh lagi ketergantungan dengan kita setelah 3 minggu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun dalam teori itu 2 minggu pasiennya harus mandiri Bapak Ibu. Maka oleh karena itu kita edukasilah pasiennya semaksimal mungkin ketika dia masih datang perawatan ke tempat kita dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu Bapak Ibu. Ya, deteksi dini komplikasinya artinya pasiennya tahu akan ada komplikasinya, kita jelasin retraksi, kemudian sianosis atau lama-kelamaan akan nekrotik stoma, kemudian tidak ada keluaran apapun, misalnya fesesnya nggak keluar atau urinnya nggak keluar atau cairan dan ampas-ampasnya nggak keluar, ini harus sesegera dia ketahui. Kemudian edukasi makanan yang dibolehin, yang tak dibolehin, ya. Kemudian hindari penyumbatan dari stomanya. Contohnya makan kacang, jagung, ya, buah-buahan yang agak keras, ya, ya, kulit-kulit buah itu jaga benar.
kalaupun mau dikonsumsi harus dikunyah sehalus-halusnya, ya sehalus mungkin agar tidak terjadi penyumbatan dari stomanya. Kemudian penebalan feses. Nah, fesesnya makin padat ya dengan makan makanan seperti ini, roti, pisang ya. Nah, kemudian cairan dan elektrolit ya. Ini juga salah satu yang harus kita hindari semaksimal mungkin ya, untuk menjaga agar asupan-asupan cairan minimal 2 liter per hari ini terpenuhi. Kemudian pesan kunci lain, mampu masang kantong sendiri. Paham tanda-tanda bahaya, misalnya nih tanda-tanda yang di atas. Punya stok alat atau aksesoris stoma. Akses ke tim kesehatan atau tim perawatan stoma. Nah, ini mereka harus dapat. Maka di 10H stoma tadilah kita harus kasih tahu. Nah, ini contoh kasus di praktek mandiri saya. Ini pasien pulang pakai kantong plastik gula, Bapak Ibu sekalian. Padahal 10H stomet meminta kantong stoma yang standar. Nah, yang dapat cuman seperti ini. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Akhirnya pasiennya juga nutrisinya jelek, ya. Kemudian kita rawat pasiennya. Ini kita pasang kantong stoma, sudah rapi kembali pasiennya. Ini juga ya, ini pasien sudah komplikasi dari hospital. Pasien mau dioperasi ulang, pasien tidak mau menolak operasi ulang. Akhirnya kita rawat di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, fesesnya keluar ke dalam kantong ini masih kondisinya cair. Nah, ini sudah infeksi nih Bapak Ibu sekalian kemarin, tapi ini sudah bersih kita rawat ya. Udah cantik kasusnya ya. Dan awalnya ini nekrotik Bapak Ibu. Awal perawatan kami temui pasiennya ini nekrotik. Setelah kita bongkar nekrotiknya seginilah kedalaman kerusakannya sudah. Ini adalah iritasi Bapak Ibu. Nih case yang ketiga iritasi. Jangan sampai ini iritasi. Kenapa iritasi? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ini stomanya dibuat di area lipatan. Nih, lipatan lekuan perut. Jadi cairannya tuh dari sini ngerembes terus kemari. Ini nggak bisa kita tambal. Ya, nggak bisa kita tambal pakai pasta. Pasta pasti akan jebol. Kami nambal pakai ini beberapa tempat kita lakukan penambalan. Ini ada pasta stoma, ini ada hidrokoloid. Inilah tugas kami jaga jangan sampai iritasi ini terjadi. Kemudian di iritasi ini kita sudah kasih sejenis skin barriernya supaya pelindungnya stomanya tetap dalam keadaan bagus dan peristomanya juga dalam keadaan bagus. Ini adalah hidrokoloid Bapak Ibu. Ya, hidrokoloid yang kami pasang. Kesimpulannya, perawatan stoma berbasis hak dan kualitas hidup pasien, Bapak Ibu. Perawatan praoperasinya harus tepat, edukasi mandirinya, dan sistem kantongnya harus terpenuhi ke pasiennya. Apakah mau one piece, apakah mau two piece, terserah. Kemudian dukungan psikologis, tim medisnya, tim kesehatan keperawatan stomanya, perawat stomanya, ya. Bekerja dengan berbagai multidisiplin ilmu, ada perawat gizinya, ada ahli fisioterapinya. Tujuannya adalah untuk menghormati hak pasien yang 10 tadi. Ya, perlakuan hormat, privasi, dan pemenuhan 10 hak ostomet. Tujuan akhir kemandirian pasien kualitas hidup dengan stoma. Ini daftar pustaka kita Bapak Ibu sekalian. Materi saya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu diingat kembali, ini yang paling penting sebelum dilakukan tindakan stoma, tindakan operasi Bapak Ibu. Jelaskan 10 haknya ke pasien stoma tadi Bapak Ibu. Kemudian perawatan stomanya sampai pasiennya betul-betul mandiri untuk melakukan tindakannya sendiri di rumah atau dimanapun dia berada, Bapak Ibu sekalian. Demikian materi saya siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Ulis, untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nas Asrizal yang sudah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa raise hand untuk berdiskusi secara langsung. Di sini sudah ada dua pertanyaan, Nas. Dari yang Ya, pertama dari Ibu Fitria Oktarina. Assalamualaikum, Assalamualaikum Nus Asrizal. Izin bertanya supaya ukuran lubang kantong stoma tidak terlalu besar atau kekecilan berapa cm atau mm
ditambahkan dari ukuran sebenarnya. Mohon penjelasannya. Nah, Ya, silakan. baik. Nah, terima kasih pertanyaan yang bagus ini ya. Dan sangat bagus. Berapa senti boleh lebih? Berapa senti ya? Hanya boleh Bapak Ibu kalau kita punya ukuran stoma atau stoma miser. Kalau kita beli kantong stoma, itu di dalam kantong stoma itu dia kasih alat ukurnya. Nah, supaya nggak berlebihan kita ngukurnya. Tapi walaupun begitu, boleh nggak dilebihin? Berapa boleh lebih? Hanya boleh lebih Bapak Ibu 2 mili sampai 3 milimeter saja. Nggak banyak lebihnya. Setengah senti pun nggak boleh lebih sebenarnya. Kalau dalam penata laksanaan perawatan yang benar. Setengah senti itu lebih besar itu juga akan menyimpan feses di setengah senti itu. Nah, di setengah senti itulah menyimpan feses. Itu yang perlu kita tangani. Kalaupun mau dilebihin, lebihkan sedikit saja, Bu. Misalnya 0,5 cm atau 3 milimeter paling lebar boleh dilewatin. Dan nggak boleh pasien stoma itu kejerat. Kalau kejerat dia, maka akan menyebabkan nekrotik stoma. Nanti darahnya nggak nyampe lagi ke stoma, akhirnya stomanya menghitam, kebiruan, menghitam, terus stomanya nekrotik. Akhirnya jadi late complication, komplikasi lanjut, yang akhirnya pasien harus kembali lagi ke meja operasi. Harus di-refer lagi ke bedah digestifnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, buatlah stoma itu pas. Oh, tetapi setelah dibuatnya kelebaran, kan nggak mungkin kita balikin ya kantongnya Bapak Ibu ya. Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu pasang stoma pasta. Seperti tadi di video yang saya putarkan saya pasang stoma pasta mengantisipasi lubang yang saya buat kebesaran. Nah ya, jadi nggak usah risau, Bapak Ibu tinggal stoma pasta. Tapi disiapin stoma pastanya. Nah, atau Bapak Ibu siapkan ring stoma. Ya, seperti di slide saya tadi ada ring stoma. Ya, ada ring stoma. Nanti slide ini Bapak Ibu bisa download ketika nanti pembelajaran di LMS. Ya, tinggal diambil nanti. Saya share nanti ke panitia untuk supaya bisa masuk ke LMS untuk bisa Bapak Ibu ambil materinya ya. Boleh dibaca-baca Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu Ibu tadi ya yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ulis. Silakan Mbak Ulis. Oke, baik, terima kasih jawabannya Nas Ya, Asrizal. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitria. Selanjutnya dari Ibu Febrianti. Nurse, apakah ya, terlalu sering mengganti, mungkin di kantong stoma ya, mengganti kantong stoma justru bisa meningkatkan risiko kerusakan kulit peristomal? Mungkin boleh jawabannya, Nurse. ya. Maka kenapa kita bilang tadi harus pakai skin barrier supaya nggak rusak? Memang nggak semua pasien itu ketika kita lepas ini rusak, ada yang sensitif. Ya, pasien-pasien itu nggak semua kulitnya juga sehat-sehat, apalagi sudah banyak komplikasi-komplikasi lanjut. Maka kita kasihlah apa namanya skin barrier pelindungnya supaya ketika ada kebocoran dari kantong stoma, dia tidak menyebabkan iritasi. Ketika kita ngelepas stoma, dia tidak terangkat. Nah, perlu kita ingat, sekarang kita punya punya namanya remover skin untuk ngelepas kantong stoma supaya nggak ngelepas kulitnya. Namanya remover skin ya, atau remover adesif namanya, adesif remover untuk melepaskan kantong stoma tadi supaya tidak ikut kulitnya. Ya, jadi kita tinggal semprot saja spray di pinggir-pinggir kantong stoma, di spray di pinggir kantong stoma, kemudian akan terlepas dia dengan sendirinya. Jadi tidak terlalu sulit lagi kita untuk melepaskannya. Kalau dulu kita nggak punya adhesive remover untuk ngelepas, kadang-kadang pada kulit yang sensitif dia ikut terlepas. Jadi setelah ibu pasang nanti ya, kemudian sudah sebelumnya kasih barrier skin dulu atau barrier proteksi untuk kulit terlindungi, kemudian pasang kantong stoma, nanti datang perawatan berikut kalau dia mau lepas kasih uh, removernya, adhesive remover untuk melepaskan kantong supaya tidak kulitnya ikut. Nah, itu ya Bu ya. Dan ada sekarang kok dijual di paket perawatan stoma. Oke, baik. Silakan Mbak Ulis. Terima kasih jawabannya Mas Asrizal. Selanjutnya Ya. kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Irwansyah. Pengalaman Pak Asri, komplikasi stoma paling lama perawatannya sampai berapa lama waktunya Pak? Oh, mungkin nih Yang boleh lama di-sharing. perawatannya komplikasi retraksi Pak Irwansyah. Ya, yang retraksi stoma itu yang agak lama rawat karena pasiennya tenggelam lagi stomanya ke dalam.
nggak bisa kita tarik pakai tangan kan. Kita minta tolong pasiennya untuk latihan duduk, sering latihan duduk supaya stomanya nongol lagi keluar. Kita punya kasus kemarin itu di 2 bulan yang lalu ya. Di 2 bulan lalu saya punya kasus di praktek mandiri saya. Itu pasiennya stomanya retraksi masuk ke dalam. Padahal sudah kita pasang kantong yang cembung tadi, kantong konvek tadi, enggak nongol juga. Akhirnya pasien datang lagi ke kita, ya. Kemudian setelah datang ke kita pasiennya, kita suruh latihan duduk. Latihan duduk, Bu. Latihan duduk ya, latihan duduk. Setelah latihan duduk, latihan berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Akhirnya nongol lagi keluar, Pak. Kebetulan saya dapat di satu jurnal, di artikel, ya artikel stoma. Kebetulan di situ di artikel stoma itu, di situ judulnya Late Complication Stoma Therapy. Di situ saya baca itu ternyata pasien dengan kondisi yang stomanya retraksi masuk lagi ke dalam, tenggelam lagi masuk ke dalam perut, itu terapinya cuma latihan duduk dan berdiri. Akhirnya keluar lagi dia, keluar lagi, stomanya keluar dan muncul lagi kita rawat kembali seperti biasa. Nah, rata-rata pasien itu yang komplikasi-komplikasi lanjut itu yang lama, tapi tak terlalu lama yang retraksi kemarin kami rawat itu cuman kurang lebih 1 minggu pasiennya sudah keluar lagi stomanya. Nah, yang sangat repot itu, yang sangat repot lagi adalah yang granuloma stoma namanya. Ini sudah ada stoma di sini, tapi muncul stoma-stoma kecil di samping-sampingnya, granuloma namanya. Ya, itu yang repot Bapak Ibu, itu yang paling lama. Metodenya saya ikat supaya putus. Aliran darah nggak masuk, akhirnya putus dia. Besok muncul lagi, ikat lagi. Besok muncul lagi, ikat lagi sampai putus. Nah, itu yang lama, Pak. Saya punya pengalaman rawat itu pasien waktu itu dari Aceh, Pak. Kebetulan datangnya dari ID, Aceh Timur. Pak Irwansah ini saya lihat dari rumah SAS Perlak. Saya juga orang Perlak, Pak Irwansah. Kampung saya Desa Beringin namanya ya. Nah, ini saya punya pasien itu dari ID Pak Aceh Timur itu saya pasiennya itu stoma granuloma. Kita rawat akhirnya. Jadi granuloma itu kami rawat Pak sampai 3 bulan Pak, sampai putus granulomanya kami buang. Pakai pakai benang heading kami ikat. Akhirnya tidak tersuplai oksigen, putus sendiri dia. Alhamdulillah pasiennya sehat sampai hari ini. Pasiennya itu tinggalnya di ID ya, lewat jembatan ID itu tinggalnya. Lewat terminal. Nah, itu kasusnya Pak paling lama kami rawat. Pak stoma granuloma namanya. Oke, silakan Mbak Ulis. Oke, baik. Terima kasih Nus Asrizal yang sudah Hmm, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibunya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi bersama dengan Nus Asrizal. Sangat luar ya, biasa ya Bapak Ibu, tadi juga berbagi pengalamannya. Baik, kalau begitu kita sesi diskusi kita sudah tutup. Mungkin bisa diberikan closing statementnya nih Nurse, silakan. baik. Terima kasih Mbak Ulis. Kalaupun nanti teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh ke kontak saya. Ini nomor kontak saya share di chat ya. Mungkin punya pengalaman, saudara, keluarga mungkin yang membutuhkan penata laksana dengan baik dan normal, mau berdiskusi dengan saya, terbuka waktu, kapanpun, boleh di chat saya, ini nomor kontak saya ada kirim ke room chat ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya pengalaman ya, yang kadang-kadang pengalaman itu menjadi pembelajaran juga bagi saya dan juga bagi teman-teman. Yang belum sempat saya jawab, boleh teman-teman chat ke saya ya. Chat ke saya, kebetulan ini di jam 11.15 saya akan ngasih webinar lagi perawatan luka bakar. Jadi belum sempat saya jawab di room chat ini, boleh tolong chat saya. Nanti setelah saya bawa webinar perawatan luka bakar, saya akan jawab ke Bapak Ibu sekalian. Closing statement kita hari ini Bapak Ibu, yang paling utama dan terutama adalah Bapak Ibu update ilmu pengetahuan ya. Kalau Bapak Ibu sudah update ilmu pengetahuan, maka kasus-kasus pasien stoma terkait tentunya terkait dengan stoma ya, di hospital Bapak Ibu, di puskesmas Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Walaupun belum expert sekali misalnya, paling tidak Bapak Ibu sudah berupaya untuk merawat pasien itu, sudah menolong pasien itu paling tidak. Ya, paling tidak sudah menolong pasien itu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa kita sudah pintar.
Jangan merasa kita udah pintar, Bapak Ibu. Saya sudah S3, sudah selesai S3, saya juga merasa nggak pintar. Saya masih terus tetap belajar dan membaca, ya. Karena syarat sekarang ini kami sebagai praktisi perawat ini juga harus sekolah, ya, enggak mentok di harus sampai NAS saja Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu gali pengetahuan setinggi mungkin, ya. Kita jangan merasa sombong ketika kita sudah selesai sekolah S1, S2, S3. Jangan, ya. Itu nanti jadi bumerang bagi kita. Karena saya banyak lihat teman-teman sudah selesai sekolah, sudah tamat S2, sudah tamat S3, nggak mau lagi pegang pasien Bapak Ibu sekalian. Saya sampai hari ini Bapak Ibu masih pegang pasien. Walaupun saya sudah S3, saya setengah hari mengajar di fakultas keperawatan, mengajar di USU, mengajari mahasiswa saya, siang saya pegang pasien di praktek mandiri saya atau di home care. Kalau ada hospital yang ngerujuk pasien ke saya datang ke hospital visit, masih pegang pasien. Jangan lupa Bapak Ibu, setinggi pun apapun ilmu Bapak Ibu, pasien jangan Bapak Ibu tinggalkan. Karena 90% saya lihat teman-teman kalau sudah selesai S3, S2, nggak mau lagi pegang pasien Bapak Ibu sekalian. Ini yang sangat kita sayangkan. Ilmunya dia belajar di S2, S3, enggak bisa ditularkan ke adik-adikannya yang di pasien, yang jaga pasien. Ini yang sangat kita sayangkan. Kalau sudah duduk di manajemen, mana ada lagi dia mengurus pasien, ilmunya sayang terbengkalai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mulailah dari yang kecil dengan pemikiran yang besar, lakukanlah saat ini juga. Itu closing statement dari saya. Terima kasih Mbak Ulis. Oke, luar biasa. Terima kasih Ya, Mas Asrizal yang sudah memberikan ya, ilmu juga sama-sama. tadi closing Sama-sama. statementnya. Mari kita Ya, foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin boleh nih ya, bisa on cam biar bisa foto bersama dengan Asrizal. Kita tunggu dulu nih. ya. Saya mau lihat wajah ganteng dan cantik ya Bapak Ibu sekalian. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita foto terlebih dahulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, silakan satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Nus Asrizal yang sudah menyempatkan waktunya pada Terima kasih siang kembali. hari ini